Halo semuanya, ini adalah rekaman untuk minggu ke-7, tips dan final checklist untuk fotografi sebelum kita masuk ke project UTS. Sebagai refresher, di project UTS ini ada dua pilihan, ada foto story dan ada foto essay. Untuk foto story, berarti kalian diwajibkan untuk mensubmit dengan storyboard. Kalau untuk foto essay, kalian harus mensubmit dengan konsep. Untuk foto esai, kalian diharuskan mensubmit dengan konsep, dan biasanya ada pertanyaan, apa saja isi dari konsep itu. Pertama, konsep harus berisi tema atau topik utama. Jadi secara tidak langsung, bisa berarti cara bercerita atau mengungkapkan sesuatu ya, atau berargumen juga bisa untuk foto esai. Jadi misalkan tema utamanya atau tema payung besarnya adalah pertemanan misalkan. Berarti semua yang ada di foto esai itu harus menceritakan tentang pertemanan, seorang teman, sepasang orang sebagai teman yang terus pergi kemana-mana bersama, makan bersama, misalkan gitu, bercanda bersama, main game bersama, misalnya seperti itu ya, itu pertemanan, seperti itu. Terus ketenangan, misalnya kalian bisa mengambil juga tema ini untuk tempat, misalnya bisa seperti itu. Kenangan untuk mereka yang sudah pergi, misalkan ya. Nah, dari cara menjelaskannya adalah dengan menjabarkan kata-kata karakteristik atau kata-kata sifat. Jadi misalnya kalian punya figure of interest, pemersatu misalnya, ada seseorang di keluarga yang bisa dan mampu mempersatukan semua elemen keluarga, maka dia menjadi pemersatu. Terus pahlawan, misalnya seorang figur ayah yang pahlawan, dia mengorbankan waktu dan dirinya untuk orang lain, untuk menjaga keluarganya, bisa dianggap sebagai pahlawan. Rumah juga bisa dianggap sebagai pemersatu misalkan, atau pelindung. Nah, dari situ berarti kalian harus mencoba untuk membeberkan bagaimana rasa itu muncul di dalam foto gitu kan. Itu kan sesuatu yang abstrak yang kalian harus pikir lebih lanjut tuh, gimana sih menunjukkan pelindung itu gitu. Nah, biasanya suka ada pertanyaan, apakah satu kata sifat hanya bisa menghasilkan satu foto? Ya enggak, bisa lebih dari satu. Jadi artinya kalian tidak harus dipaksakan 10 foto artinya punya 10 kata sifat. Ya, tidak harus begitu. Bisa satu foto menghasilkan 2 atau 3 misalkan. Itu tidak ada masalah. Cuman jangan berarti hanya satu kata sifat menghasilkan 10 foto. Itu kan mungkin kita butuh melihat dari banyak perspektif ya. Makanya kata sifatnya harus setidaknya ada 3 atau 4. Terus detail-detail lain yang kalian bisa jelaskan juga, misalnya penggunaan warna seperti hitam putih gitu. Kalau di Lightroom mungkin preset ya. Terus angle-angle yang digunakan itu juga boleh diceritakan. Jadi misalkan di foto essay ini saya selalu menggunakan low angle karena saya hanya menceritakan orang dari misalnya alas kakinya aja gitu misalkan. Ya boleh-boleh aja sih, cuman apakah itu bisa berbicara gitu ya. Di sebelah kanan saya menyajikan sebuah contoh dari fotografer dokumenter lokasi, namanya Eugène Atget. Ini orang Prancis. Dia foto satu area yang namanya Jalan Figueres di situ tahun 1925 di Paris. Dia hanya mengambil lokasi-lokasi yang buat dia berbicara secara puitis. Jadi area Paris yang mungkin entah area residensial atau area industrial yang mana dia mencari momen-momen di mana tidak banyak orang yang berlalu lalang. Jadi dia hanya berkoneksi dengan lokasi itu sendiri. Termasuk kalau kalian menggunakan film noir misalnya, gaya film noir untuk menyajikan foto esai kalian. Berarti kalian harus menjabarkan di dalam konsepnya kenapa menggunakan gaya film noir itu misalnya. Ada kekuatan tertentu di situ kan, misalnya kekuatan dari kontras, dari menyebabkan sesuatu yang dramatis, depresif mungkin bisa juga, atau rasa misterius yang muncul dari warna hitam putih dan kontras warna. Nah, buat kalian yang pilih foto story, berarti kalian harus mengerjakan storyboard. Storyboard berisi sebuah rentetan ya, dari sebuah adegan ke adegan yang lain, dan sifatnya hanya representatif. Jadi tidak harus
misalnya kalian punya 50 foto, maka ada 50 panel di dalam storyboardnya. Tidak harus begitu. Boleh dari total 80 atau 50 foto, kalian menyajikan storyboard misalnya hanya 20 atau 25. Itu tidak masalah. Fungsi utama dari storyboard itu membantu kalian untuk mereview. Jadi kalau kalian punya segitu banyak panel di dalam storyboard, kalian akan bisa melihat dari masing-masingnya, yang mana yang ada medium shot, yang mana yang ada group shot, yang mana yang menggunakan wide angle, yang mana yang menggunakan high angle. Kalian bisa mereview ulang apakah semua cara saya menyajikan ini membosankan. Kalau semuanya wide angle ya tentunya akan membosankan ya. Jadi perlu ada variasi di antara itu semua. Nah, apa yang perlu dipikirkan di dalam storyboard, perlu diingat ada cerita pertama-tama ya. Karena di setiap panel storyboard kalian menceritakan sesuatu di situ. Dari cerita yang mau berkonflik atau tidak ada konflik, itu silakan aja gimana cara menyajikannya. Terus angle tentunya kalian harus pikirin juga ya, yang tadi apakah postur rendah selalu kalian udah ngambil dari high angle misalnya, angle yang ngintip-ngintip misalnya seperti itu. Komposisi juga tentunya kalian harus pikirin. Nah, khusus untuk kalian yang mungkin ini yang lebih banyak di foto story ya, tapi foto essay juga bisa dipakai. Untuk foto story biasanya boleh menggunakan properties atau alat-alat pendukung atau aksesoris ya untuk menggambarkan karakter. Tapi boleh juga benda, objek, dan lain sebagainya untuk menggambarkan situasi di sebuah latar misalnya, itu juga memungkinkan. Nah, di sini properties artinya misalnya contoh tema penjahat gitu ya, tapi penjahatnya perempuan misalnya. Nah, sosok penjahat perempuan kalau kita analisa biasanya apa sih yang bikin mereka menjadi mengintimidasi atau menyeramkan gitu misalnya ya. Dia merasa berkuasa tentunya satu. Jadi bisa kita lihat makeup yang berani misalkan, sosok yang dibikin menakutkan seperti sosoknya Hela gitu kan ya. Di salah satu film Thor, si Kate Blanchett itu di makeup yang sifatnya kayak aut-autan banget gitu, dan makeupnya yang gelap. Jadi kelihatan seperti apa ya, referensinya ke orang-orang gothic zaman dulu gitu ya. Bukan orang gothic, sorry, orang goth ya. Terus bajunya kebanyakan hitam atau hijau gelap, terus banyak aksesoris yang sifatnya tajam gitu. Itu bikin dia sifatnya kayak terlihat mengancam banget gitu. Atau jaket kulit misalnya, contoh yang di sebelah kiri misalnya ya, jaket kulit kan biasanya suka dipakai di kelompok geng motor misalnya, atau orang kaum berandal gitu ya, yang memang berani ya untuk menunjukkan itu. Nah, jadi rasa-rasa seperti itu kan mungkin kalau dilihat sama orang, dia menimbulkan kesan yang antagonis gitu, jadinya antagonistik ya. Di luar itu ya tentunya banyak perhiasan, aksesoris lain-lain gitu ya, mau kayak tadi sarung tangan misalnya, atau sepatu hak tinggi gitu kan. Kalau untuk perempuan itu menjadi sebuah ikon atau lambang kuasa gitu, bisa juga seperti itu. Nah, kalau untuk pencahayaan, ini bisa untuk foto story dan foto essay. Pastiin kalian misalnya kalau udah cahayanya terlalu rendah gitu ya, udah kesulitan, kalian manfaatkan juga misalnya jendela. Jendela itu teman terbaik kalian, jujur, karena dia menciptakan kontras ruang indoor yang tidak terang dan cahaya dari luar yang kuat. Ini relatif ya tentunya ya, jendela di tengah malam ya nggak akan ada cahaya. Mesti cari di siang atau sore atau pagi, yang dimana dia betul-betul masuk cahayanya. Nah, dari situ kalian bisa mencoba cari momen-momen yang betul-betul dia kuat sekali gitu. Nah, jadi betul-betul saya perlu garis bawahin, windows are your best friend, serius. Boleh coba cari momen-momen itu. Terus penggunaan cahaya berwarna juga bisa digunakan. Ini kasusnya bukan hanya untuk rendah cahaya atau kesulitan gitu ya, butuh cahaya tambahan. Memang boleh kalian pakai misalnya punya tambahan lampu LED atau itu udah nggak terlalu mahal ya, lampu LED sekarang ring light itu palingan cuman sekitar berapa, 60 ribuan atau di bawah 100 ribu tuh ada. Terus cahaya yang berwarna seperti lilin gitu. Lilin itu kan warnanya relatif kuning ya, itu kalian juga boleh pakai. Kalau kalian punya lampu LED yang berwarna merah, biru atau apapun, dan mau bikin tema yang futuristik misalnya dari sebuah cerita, ya
boleh juga untuk dipakai. Jadi bukan hanya untuk rendah cahaya ya tambahan, tapi juga untuk efek kreatif cahaya itu bisa ditambahin. Nah, berikutnya adalah refresher tips. Pertama, masalah kekakuan horizontal atau vertikal orientasi. Jadi perlu kita sadarin dulu kalau kita mau motret sesuatu, object of interest utamanya atau figure of interest utamanya itu seperti apa bentuknya. Kalau kita lihat di dua gambar sebelah kanan, perempuan yang berdiri, siluet itu dari kepala, pundak sampai ke badan, sebetulnya dia relatif mengisi ruang secara vertikal dan persegi panjang yang berdiri, ya. Jadi artinya kalau memang orientasi utamanya sudah seperti itu, boleh dicoba untuk menggunakan orientasi portrait. Kalau mereka yang menggunakan landscape biasanya itu akan menjadi bikin kagok gitu ya, atau ada sebuah kejanggalan di mana ada dua zona negatif di kiri dan kanannya. Tapi tentunya ada pengecualian kalau kalian menggunakan rule of thirds misalnya atau menggunakan golden ratio. Nah, itu juga bisa dipakai. Tetap ada ruang kosong tentunya, tapi ada sebabnya kenapa dia menggunakan itu. Untuk rule of thirds atau golden ratio, kalau kita lihat biasanya dia ada objek lain yang mampu mengisi. Jadi kalau dia kosong sepenuhnya seperti warna hitam, yang jangan diisi gitu ya. Kalau udah kosong sama sekali, tidak ada objek yang menarik untuk dilihat, tidak ada gunanya untuk dimasukkan di framing. Pada contoh siluet perempuan yang lagi motret dan langit di belakangnya, tekstur langitnya, awannya, dan mataharinya itu masih menjadi satu titik point of interest sendiri, selain figur perempuan yang siluet di depannya. Jadi artinya pada level itu tidak masalah si perempuannya ada di kiri bawah pojok, karena ada point of interest lain yang di belakangnya yang mengisi frame. Ada hal lain misalnya seperti kontras warna. Di sini kalau saya bagi dua di tengah foto ini, kalian bisa lihat ada warna yang cenderung lebih warm di sebelah kiri dan cool shade yang ada di sebelah kanan. Jadi ada pertemuan antara panas dan dingin di sini sensasinya di dalam satu komposisi. Terus juga ada repetisi bentuk dan leading lines. Kalau kita lihat dari kabin ini yang berwarna-warni, dia akan menuju satu titik hilang. Terus dia dikontraskan juga dengan figur perempuan yang sedang bawa bola warna hijau. Jadi sesuatu yang memanjang itu biasanya energinya ke kiri atau ke kanan. Kalau dia vertikal ke atas atau ke bawah, maka dua energi gerak itu di aksis X dengan aksis Y saling bertemu. Terus perhatikan juga bisa garis-garis yang dinamis ya. Jadi garis itu kadang-kadang bisa terbentuk bukan hanya dari perbentukan garis itu sendiri, tapi misalnya dari pohon yang berjajar seperti yang kalian lihat di foto sebelah kanan. Secara tidak langsung foto yang pohon-pohon yang berjajar itu dia membentuk sebuah garis juga secara imajiner ya. Nah, garis imajiner itu yang sebetulnya menjadi sebuah kontras garis kaku yang ada di aspal di bawah. Nah, garis dinamis maksudnya di sini adalah garis yang mengesankan adanya pergerakan. Jadi foto ini sebetulnya memaksa kita untuk melihat ke arah box yang namanya dynamic lines itu, karena seolah-olah dia menarik ke kiri, ke tengah, kurang lebih seperti itu. Nah, garis-garis itu cenderung bikin ada rasa pergerakan dan tidak terkesan membosankan, karena kalau dia hanya garis lurus aja 180 derajat entah vertikal atau horizontal, kesannya menjadi sangat formal. Nah, jadi itu yang kalian bisa gunakan juga kalau ada garis-garis yang dinamis. Beberapa hal lain misalnya ada random pattern. Kalau misalnya ada sekumpulan apel atau satu keranjang kentang misalnya, dia akan berulang dan berulangnya random, mengacak. Kalau udah seperti ini tidak perlu diatur menjadi sesuatu yang rapi karena dia random. Tapi tergantung jumlah ya. Kalau misalnya apelnya hanya ada 3 misalnya atau hanya ada 5, masih sangat mungkin untuk diatur menjadi rapi. Tapi kalau udah banyak seperti ini tidak ada gunanya lagi karena dia sesuatu yang random. Ketika random dan membentuk tekstur, boleh ditinggalkan apa adanya. Terus yang tengah adalah upaya untuk menyajikan garis-garis dan pattern yang berulang. Jadi kalau sudah berulang, kalian boleh menyajikannya dengan cara berpikir matematis, betul-betul diurut semuanya. Nah, seperti itu dia menjadi
enak dipandang karena sifatnya foto untuk arsitektural gitu ya. Arsitektur itu kan pasti diperhitungkan semuanya, dari teknik sipil dan lain sebagainya. Untuk membangun itu semuanya ada elemen matematisnya. Jadi secara filosofis menyajikan foto seperti ini dengan pengulangan, dengan garis-garis yang berulang, dengan lingkaran, itu tidak menjadi masalah karena memang sudah jiwa dari bangunan itu sendiri sudah sedemikian rupa. Terus ada frame dalam frame. Jadi kalau kita lihat Taj Mahal di situ, di sebelah depannya ada semacam gerbang. Nah, gerbang ini kalian bisa jadikan sebagai frame. Jadi di dalam frame foto kalian ada frame lagi yang secara natural menarik perhatian ke tengah si Taj Mahal itu sendiri. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya semua tips-tips yang bisa disajiin hari ini. Sisanya kita pakai untuk asistensi, dan kalian juga boleh mencoba untuk ambil eksekusi kalau kalian sudah siap. Kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung dikontak ke dosennya masing-masing ya. Ya, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu ke-8 setelah ujian tengah semester.